hadir yang menyimak, beri hamba-hamba yang kuat dan iman. Golongkan kami menjadi orang yang hakul yakin padamu ya Allah, selalu berbaik sangka padamu, dan jadikan apapun yang kau takdirkan membuat kami semakin dekat denganmu. Kami berlindung kepadamu dari berburuk sangka kepadamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, berikut ini adalah amalan yang sangat penting yang eh, menunjukkan kualitas keimanan kita dan akan menjadi jalan pertolongan Allah bagi kita. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini semua ya hadis Bukhari, hadis Muslim. Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi Allah itu sangat tahu isi hati dan Allah itu sesuai dengan apa yang ada dalam prasangka kita terhadap Allah. Ini penting ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Wa in dzakarani fin nafsi dzakartuhu fin nafsi. Jika ia mengingatku, mengingat Allah dalam kesendirian, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Jadi kita pun diingat oleh Allah dalam sesuatu yang spesial. Wa in dzakarni, dan jika dia mengingatku malain dzakartuhu fi malain khairin minkum. Dan jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, suatu jamaah, maka aku mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik dari itu. Jadi yang pertama, prasangka kita kepada Allah itu menentukan apa yang akan Allah takdirkan kepada kita. Makanya orang-orang yang hidupnya selalu baik karena dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah tahu lintasan hati, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu apapun yang ada di dalam hati kita. Surat apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan insan, manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Jadi Allah Maha tahu apapun yang ada di lubuk hati kita. Prasangka kita kepada Allah, Allah tahu dan Allah janji bahwa apapun yang kita prasangkakan akan kembali ke kita. Jadi jangan main-main ini dengan prasangka, karena ini menentukan sekali nasib kita. Orang-orang yang bertauhid selalu berprasangka baik kepada Allah. Apa saja prasangka baik kepada Allah yang penting kita miliki, ya. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa alam semesta yang maha baik. Tidak ada satupun
yang Allah takdirkan yang tidak baik. Semuanya baik. Maha suci Allah dari segala hal yang tidak tidak sempurna. Jadi bukan segala hal yang jelek ya. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang jelek. Ini perkataan ini tidak baik sebetulnya kalau disandarkan ke Allah ya. Pokoknya kalau kita tahu Allah Maha Sempurna, nah tidak ada perbuatan Allah yang tidak sempurna, semuanya pasti baik. Nih contoh waktu Nabi Yunus dalam tiga kegelapan, gelapnya malam, dilemparkan masuk ke dalam gelapnya lautan, kemudian dimakan ikan besar. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini prasangka baik. Jadi begini, la ilaha illa anta. Ya Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, Maha suci Engkau. Artinya apapun yang Allah takdirkan pasti sempurna baiknya. Padahal beliau ada di dalam perut ikan. Padahal beliau ada dalam kesulitan yang sangat, sangat besar. Tiga kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, dan beliau tetap menganggap ini adalah takdir Allah yang maha sempurna. Bayangkan dalam kesulitan yang sangat-sangat berat, pahit, di perut ikan, ini nyata nih ya. Dan beliau yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti sempurna kebaikan. Kita sering mengatakan apapun yang Allah takdirkan baik, kurang mantap. Harusnya maha sempurna kebaikannya. Lalu ini kuntu minaz zalimin. Lalu Nabi Yunus mengakui, sesungguhnya sayalah yang zalim. Jadi kalau mau ditolong oleh Allah, ini doa Nabi Yunus nih, lepas dari kesulitan, kepahitan, karena benar-benar mentauhidkan Allah, la ilaha illa ant, tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhana, Maha suci Engkau. Engkau berbuat apapun pasti maha sempurna perhitungannya, pasti maha sempurna kebaikannya, karena Engkau maha baik, maha penyayang, maha bijaksana, maha adil, maha tahu segala-galanya, maha mencintai. Jadi tetap husnuzon walaupun ada dalam kepahitan. Lalu mengakui ini kuntu minadz zalimin. Saya yang zalim. Saya yang tidak sabar ketika dakwah, ketika umatnya tidak mau nurut, maka Nabi Yunus kesal kepada umat yang didakwahi, padahal kan orang itu berubah bukan oleh kita, orang itu berubah dengan hidayah taufik Allah. Harusnya kita ya kesal wajar, tapi jangan sampai kita meninggalkan dakwah. Nah, Allah yang maha tahu segalanya menegur Nabi Yunus dengan tiga kegelapan, gelapnya malam, dicemplungkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan, dan dengan ketauhidannya, prasangka baiknya, dan mengakui dirinya berlumut dosa, zolim, maka Allah melepaskan dari kesulitannya. Ini Ismul Azam, hadirin sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dalam kesulitan, kepahitan, adik-adik yang dalam kesulitan, kepahitan, coba amalkan ini. Ilmu husnuzon ini. Sekarang doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat ini.
Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, ngaku kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekira engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, tidak melimpahkan rahmat, lanakunanna minal khosirin, kami pasti jadi orang rugi. Ngaku dirinya zolim ke diri sendiri, lalu meyakini bahwa kalau tidak ada ampunan Allah nih, kalau tidak ada rahmat Allah, hancur kita ini. Itu kan husnuzon. Dan diampuni. Makanya husnuzon kepada Allah ini menentukan eh, apa yang akan menimpa kita. Orang yang husnuzon kepada Allah, apa sih dampaknya? Tenang. Tenang. Misal, tidak punya uang, tenang, yakin Allah pemilik rezeki, penguasa rezeki yang membagikan rezeki, sudah tahu kita tidak punya uang, bayar kontrakan, bayar anak sekolah, Allah tahu keperluan kita, dan Allah Maha Kaya, pemilik langit dan bumi, manusia zolim juga diberi rezeki, masa kita tidak? Toh belum ada uangnya, bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah pelit, tetapi Allah menginginkan kita lebih sungguh-sungguh berbaik sangka ke Allah, bersungguh-sungguh dalam doa, dalam ibadah, bersungguh-sungguh memohon ampunan. Tapi hati ini yakin ini Allah tahu nih saya lagi punya perlu uang. Halo, bisa dipahami tidak? Adik-adik nih, para santri, wah kami di sini beasiswa, Pak, kami ingin kuliah di Medina, ingin kuliah di Maroko, ingin kuliah di Mesir. Dari mana ya uangnya? Allah, Allah pemilik langit dan bumi. Allah penguasa semua kampus. Allah penentu setiap kejadian. Tidak ada apapun yang bisa terjadi, sekecil apapun karunia, kecuali dari Allah. Bapak saya orangnya nggak punya uang. Buktinya bisa sekolah di sini. Orang tua bukan sumber rezeki, Allah yang memberi rezeki. Orang tua adik-adik mungkin sebagian ditahan oleh Allah rezekinya, tapi buktinya makan terus. Jawab santri, makan, berpakaian, berteduh, dapat ilmu, punya pekerjaan tidak? Allah. Berbaik sangkalah saya, insya Allah bisa kuliah di kampus ini dengan pertolongan Allah. Walaupun saya tidak punya uang, orang tua saya tidak ada uang buat menyekolahkan, Allah yang kuasa. Enak tidak begitu? Enak. Karena bagi kita yang menjamin kita tuh adalah Allah. Allah tahu tidak hati kita berbaik sangka kepada Allah? Tahu. Tapi ada juga, dari mana ya? Saya seorang kecil, sepatu juga nomor 32. Apa urusannya dengan ukuran sepatu? Ini ada beberapa yang belum punya jodoh. Aduh, sekarang saya sudah kepala 3. Mau kepala, pundak, lutut, kaki. Tetap saja yang ngatur jodoh siapa? Allah. Emang kalau sudah kepala 3, Allah jadi susah ngejodohin? Mau kepala 3, mau kepala 4, mau kepala 5, 6. Suatu saat ada pernikahan
masal nih, waktu Pak Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. Nah, Qadarullah diundang untuk hadir dan khutbah nikah. Karena banyak yang nikahnya. Itu ada suaminya 74 kalau tidak salah, istrinya 67 dan jodoh saja. Kalau kita husnuzon kepada Allah, nggak ada yang menghalangi pertolongan Allah. Anteng saja. Kenapa kamu belum nikah? Ya Allah belum mengizinkan. Kalau Allah izinkan pasti ada jodohnya, ya kan? Tapi wajah saya kurang cakep. Kalau yang menikah cuma yang cakep, berarti kita nggak nikah-nikah ya. Wajah ini berpengaruh tidak dalam perjodohan? Tidak. Santri SMP ngomongin jodoh kelamaan ya. Enggak ada. Kalau Allah mau menjodohkan ya jodoh saja. Tapi bibir saya tebal. Emang yang bikin bibir siapa? Jangan langsung lihat bibir saya kan. Saya ini kurang cantik, kurang ganteng. Lah yang bikin wajah kita siapa? Allah. Bagaimana mungkin Allah yang bikin wajah, kemudian Allah jadi susah menjodohkan karena wajah yang dia bikin? Tidak. Hakul yakin. Kenapa belum menikah? Karena belum ditakdirkan menikah. Tidak boleh. Jangan mengatakan, saya sih udah umur 35, mana ada yang mau sama saya. Nah itu dia yang terjadi. Karena dia menganggap umur yang menentukan. Dia menganggap wajah yang menentukan. Padahal yang menentukan adalah Allah. Husnuzon terus kepada Allah. Kalau ibunya nanya, nak, kamu kapan menikah? Insya Allah, Bu, secepatnya. Ibu ingin sekali kamu menikah, nak. Bu, nggak usah ngomong gini ya. Ibu udah nikah, ingin saya nikah. Lah saya belum sama sekali. Saya lebih ingin, nggak usah ngomong gitu ya. Insya Allah, ibu doakan saja. Allah tahu saya sangat ingin, cuma karena Allah belum izinkan, belum terjadi. Yang belum punya anak, husnuzon. Yang menciptakan anak adalah Allah. Mudah bagi Allah menciptakan. Kenapa ya saya kok belum punya anak? Allah punya rencana terbaik. Mungkin kita belum siap mental untuk jadi orang tua. Belum siap dititipi anak. Ada waktu umroh eh, di sisi kiri dan kanan doa sama-sama. Doakan saya, kami sudah lama menikah belum punya anak, nangis, ingin punya anak. Nah sekarang yang di sebelah kiri, tolong bantu doa, anak saya 5, kurang ajar semuanya, nangis. Ini pengen punya anak, ini kapok. Kita tidak tahu mana yang terbaik. Tapi minta saja, minta. Tapi usia saya sudah kepala 4. Ini ada teman ya, dokter, istrinya seorang dokter. Beliau seorang pengusaha. Udah lewat kepala 4. Masih sudah lama belum punya anak. Lalu berangkatlah umroh. Berbaik sangkalah kepada Allah. Qadarullah berangkat November. November setahun kemudian sudah punya anak. Sekarang sudah besar anak. Berbaik sangkalah kepada Allah. Memang selama hamil harus banyak nutrisi khusus, harus ada oksigen, tapi itu semua Allah yang memberikan rezekinya. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, bagaimana kalau sedang sakit? Berbaik sangka. Ini tubuh milik Allah. Kita sakit dengan izin. Apakah sakit itu ada kebaikan?
Ada dengan sakit berguguran dosa, dengan sakit kita dapat pahala yang mungkin tidak bisa diperoleh kalau kita sehat. Dengan sakit kita bisa mendapatkan satu derajat yang tidak terkejar, boleh jadi oleh amal-amal kita yang kurang bagus. Dengan sakit ilmu kita ditambah tentang ilmu kesehatan, ilmu jaga diri, sehingga kita sisa umurnya bisa merawat tubuh ini lebih baik. Banyak orang yang sesudah sakit itu jadi lebih baik gaya hidupnya. Bisa ngajarin orang untuk bisa hidup lebih sehat gara-gara sakit. Dengan sakit bisa kenalan silaturahim dengan dokter, perawat, ladang amal. Dengan sakit kita jadi tahu orang-orang yang merawat, memperhatikan kita, mendoakan kita. Banyak sekali kebaikan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Bisa lewat dokter, bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat Al-Quran. Baca Quran terus, ya Allah. Saya jauh dari dokter, di sini tidak ada tabib, tapi Engkau maha dekat. Engkau sudah janji Al-Quran itu adalah obat sakit kolbu, sakit akal, sakit fisik. Ya Allah, semua kesembuhan hanya milikmu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu doa siapa? Nabi Ayub bukan? Ya, carilah. Ya, lupa, maaf. Tapi itu dalil Qur'annya. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah. Sempurnakan ikhtiar. Wah, saya nggak ada di sini ahlinya. Allah Maha Dekat. Berapa banyak yang ditakdirkan sembuh lewat membaca Al-Fatihah dengan keyakinan Allah lah yang Maha menyembuhkan, dan membaca Al-Quran ini adalah amal soleh yang disukai Allah. Amal soleh yang disunahkan Nabi juga untuk dibacanya. Doa. Wah, saya ini apa aja sih biasanya yang bukan bikin orang suudzon ke Allah. Saya dalam kesulitan. Allah tahu kesulitan kita. Ah, oh Nabi Ibrahim, maaf. Surat apa? Saya tahu. Asy-Syu'ara ayat 80. Saya mohon maaf ya tadi kalau asal. Jadi tadi tentang rezeki. Saya nih diancam orang. Husnuzon. Allah tahu yang mengancam kita? Tahu. Tahu tidak? Bagaimana Allah tidak tahu kalau yang mengancam itu makhluk? Makhluk ciptaan siapa? Makhluk milik siapa? Makhluk dalam genggaman siapa? Mungkinkah orang mengancam kita tanpa izin Allah? Semua yang mengancam kita pasti makhluk ciptaan Allah, makhluk yang dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah, dan terjadinya ancaman pun dengan izin Allah. Loh, kenapa Allah mengizinkan mengancam? Supaya kita berlindung kepada Allah. Pokoknya semua kejadian itu ujungnya sama, supaya kita dekat dengan Allah. Karena Allah sayang sekali kepada kita. Makanya inti dari tauhid itu kan tiga. Satu, harap hanya kepada Allah. Dua, khauf, takutnya juga kepada Allah. Dan tiga, hub, cintanya ke Allah. Intinya ini kepada Allah semuanya. Nah, semua kejadian itu, baik nikmat maupun musibah, ujungnya yang tiga tadi ini. Harap ke Allah, takut ke Allah, cinta ke Allah, baru bahagia. Selama ini kita menderita karena berharapnya kepada selain Allah. Takutnya kepada selain Allah.
Cintanya juga membaranya rindunya kepada selain Allah. Makanya oleh Allah yang Maha Tahu isi hati dibuatlah GTA. Apa GTA? Kalau tiada akhir atau bacem. Apa bacem? Banyak cemas atau cemurus. Apa cemurus? Cemas terus menerus. Ini nggak ada di hadisnya ya, cuman ada atau liwe. Tahu liwe. Jadi Allah tahu isi hati kita. Kalau hati kita berburuk sangka kepada Allah, itulah yang menimpa. Tapi saya ditimpa kesulitan. Ingat, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Allah tahu tidak semua masalah kita? Kesulitan kita Allah tahu tidak? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Kesulitan kita terjadi izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Sudah diukur tidak oleh Allah? Sudah diukur. Allah tahu keadaan kita. Lebih tahu daripada siapapun. Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu kondisi intelektual kita, Allah tahu kondisi finansial kita, Allah tahu kadar keilmuan, Allah tahu tingkat keimanan kita. Allah tahu segala-galanya tentang diri kita. Lebih tahu dari siapapun. Jadi kalau ujian menimpa kita, sudah pasti diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam bentuk perintah Allah sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita dan juga ujian-ujian yang menimpa kita. Jadi hadapi saja ya. Aduh, kapan ada akhirnya? Tenanglah, ada waktu besok. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti ganti jadi siang, pesta pasti usai, semuanya ada waktu. Tenang saja. H H N apa? Hadapi, hayati, nikmati. Jangan lari dari masalah, ya. Tenang saja, hadapi. Allah tahu semua masalah kita. Allah tahu semuanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kenapa ya? Kok tamat sekolah di sini kok beda-beda? Tiap orang beda-beda kapling takdirnya. Apa goal dari semua ini? Goal dari semua ini cuma satu, supaya kita makin takwa. Nah, ciri takwa tadi itu cintanya ke Allah, harapnya ke Allah, takutnya ke Allah. Nah, jadi gimana nih? Masih perlu tegang tidak menghadapi hidup ini? Hmm. Ingat At-Taubah ayat 51, kalau cemas-cemas, kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Hanya Allah, Tuhan kita, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi
tanpa izin Allah. Tidak ada nikmat sekecil apapun yang bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada musibah sekecil apapun yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Semua kejadian ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tenang hadirin. Makanya orang yang beriman itu, ini harusnya kita ya, seperti ini ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semuanya urusan kita itu baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu selain mukmin. Jadi kalau kita orang beriman cirinya anteng, bukan santai ya, tapi ajeg, tenang. At-ta'anni minallah. Sifat tenang itu dari Allah, wal ajala minasyaiton, dan sikap tergesa-gesa, berasa burusu, panikan itu dari setan. Tenang, ada Allah. Aduh, nanti gimana? Nanti itu dalam kekuasaan Allah. Yang penting sekarang. Berbaik sangka kepada Allah sekarang. Ibadahnya bagus sekarang. Akhlaknya bagus sekarang. Ikhtiarnya bagus sekarang. Doanya bagus sekarang. Tawakalnya bagus. Itu yang penting. Karena waktu kita adalah waktu kita itu yang mana? Waktu kita itu yang mana? Sekarang. Nanti belum tentu terjadi. Wah, saya tak cemas, nanti gimana? Dengar ya, nanti itu belum tentu ada bagi kita. Belum tentu terjadi. Belum tentu hidup. Kalau yang lalu sudah berlalu. Jadi waktu kita itu yang mana? Sekarang. Sekaranglah berprasangka baik, sekaranglah ibadahnya yang baik, sekaranglah akhlaknya yang baik, ikhtiarnya yang baik, doanya yang baik, tawakalnya yang baik. Ini jangan takut nanti. Gimana kalau saya sudah doa, sudah prasangka baik, kok takdirnya nggak cocok dengan keinginan? Nggak apa-apa, pasti baik. Kalau orang sudah berprasangka baik kepada Allah, husnuzon, kalau orang ibadahnya juga baik, bagus, berkualitas, kalau orang eh, akhlaknya sudah semakin baik, kemudian ikhtiarnya juga ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, ikhtiarnya juga bagus, doanya juga bagus, dan pasrahnya bagus, udah cukup. Nanti diapain aja takdirnya pasti bagus. Gimana kalau nggak cocok? Itu menurut kita nggak cocok. Menurut Allah itu yang terbaik. Jelas? Ya. Tapi tenang sekarang anak-anak. Tenanglah. Ada Allah penguasa takdir. Jangan ribet-ribet ya. Gimana ya? Ini ada emak-emak nih. Gimana ya suami saya takut lincah lagi? Apa saya perlu lincah duluan? Nggak perlu, Bu. Ibu pusing mikirin suami, berbaik sangkalah. Allah yang membulak-balik hati. Kalau ibu pusing mikirin suami, tahu amalannya apa, Bu? Satu, husnuzon ke Allah yang ngebulak-balik hati. Dua, perbaiki sholatnya. Ibu tambah lagi sholat, ngadu ke Allah. Sholat itu doa, ya. Makanya dalam sujud itu fa'aksiru doa. Sholat itu doa. Sholat yang bagus, itu doanya bagus. Kemudian kalau ingin ditolong oleh Allah, apa yang ketiga? Perbanyak amal soleh, sedekah. Dengan senyum, perkataan baik, mungut sampah, nolong orang. Terus aja.
Kalau ingin ditolong oleh Allah harus banyak nolong. Lalu yang keempat apa? Quran. Baca Quran, baca Quran. Dengar rumusnya ya. Semakin banyak kita membaca Quran dengan ikhlas, niat yang benar, semakin dimudahkan urusan kita oleh Allah. Ini rumus nih. Makin jarang baca Quran, makin ruwet hidupnya. Tidak baca Quran, udah mabok aja, pusing itu. Ya, mulek. Makanya kalau pusing-pusing buka Quran, baca. Lebih bagus lagi dengan artinya. Kalau baca Qurannya saja dapat pahala, dengan artinya pahala plus hidayah. Ah, bisa nggak saya zikir terus? Boleh. Cuma kalau zikir tidak semuanya orang bisa manteng. Misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bagus, tapi belum tentu fokus kalau lama-lama. Kalau Quran pasti fokus. Karena kalau nggak fokus, ya nggak baca. Benar? Nggak bisa ngelamun, baca Quran ngelamun, pasti berhenti nih bacanya. Nah itu keuntungannya baca Quran itu, jadi lebih fokus. Quran itu zikrullah juga. Dan yang kelima, kalau ingin ditolong oleh Allah banyak istighfar. Gelisah, istighfar. Nggak punya uang, istighfar. Pelajaran susah, istighfar. Teman nyebelin, istighfar. Begitu. Kalau udah punya anak-anak nggak nurut, istighfar. Kalau udah rumah tangga, misalkan suaminya kurang bagus akhlaknya, maka istri istighfar. Kalau suami istrinya nggak nurut, bawel aja, maka suami istighfar. Kalau dagang ingin laku, istighfar. Begitu, karena semua kepahitan, kegelisahan, musibah diundang oleh Allah lagi, diundang oleh dosa. Inilah kalau dibangun jam berapa nak? Jam 2, setengah 3. Ya sabarlah. Memang kehidupan santri nggak punya pilihan ya. Ngantuk-ngantuk juga harus bangun ke masjid. Saum tidak hari ini? Oh ya, Selasa ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi, amalkan selalu berbaik sangka kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan Allah, aku bersamanya ketika ia mengingat. Makin banyak zikrullah, makin banyak ditolong Allah. Terima kasih. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Silakan dilanjutkan. Teman-teman hari ini yang di Jakarta AA kajian di Al-Latif ya, di Blok M di Pasaraya. Mangga bagi yang akan menyimak kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif Pasaraya. Terima kasih, silakan dilanjut Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.